Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam kesempatan ini dan ada satu hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Hari ini kita akan memahami lebih jauh soal siapakah Yesus. Karena itu judul firman Tuhan hari ini adalah menurutmu siapakah aku? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin memahami pengenalan murid-murid akan Dia sampai sejauh mana. Karena itu Dia melontarkan pertanyaan itu, menurutmu siapakah aku? Kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 27 dan seterusnya, peristiwa di mana Yesus menanyakan soal siapakah Dia itu terjadi di Kaisarea Filipi. Pertama-tama Yesus bertanya kepada para murid tentang siapakah Dia menurut orang banyak. Sesudah Yesus mengajar, melakukan mujizat, memberitakan Injil, kemudian Yesus ingin tahu siapakah Dia menurut orang banyak itu. Rupanya menurut informasi dari para murid, pengenalan orang-orang akan Kristus masih belum terlalu jelas. Sebagian besar mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, atau juga ada yang mengatakan nabi-nabi yang lain. Ada yang berkata Yeremia, dan kemudian ada yang menyatakan juga Elia. Karena itu ada kesimpang siuran, ada ketidakjelasan di dalam bagian ini terhadap pengenalan akan Yesus dari orang-orang banyak itu. Lalu Yesus masuk ke sebuah pertanyaan yang lebih mengarah kepada para murid secara khusus ketika Dia mengatakan, sekarang menurut kalian, menurutmu siapakah aku ini? Rasul Petrus kemudian mewakili murid-murid itu berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengenalan akan Kristus adalah sesuatu yang tentu tidak terjadi di dalam satu titik waktu atau satu masa, tetapi ada sebuah proses, ada sebuah perjalanan yang terjadi. Dan inilah yang terjadi di antara para murid, bagaimana murid-murid itu kemudian mengalami proses pendewasaan, proses perkembangan di dalam pengenalan mereka kepada Kristus. Saudara, kita bisa melihat bahwa pengenalan kita akan seseorang tentu akan semakin lengkap dengan melihat apa yang dilakukannya. Apa yang menjadi karyanya, apa yang menjadi pekerjaannya akan membuat sudut pandang kita tentang orang itu, pengenalan kita tentang orang itu semakin dalam. Demikian juga halnya yang dialami oleh para murid. Pengenalan para murid akan Kristus Tuhannya, Kristus Sang Mesias yang diikutinya, makin mendalam dengan melihat apa yang dilakukan atau apa yang dikerjakannya. Saudara, apa yang dilakukan Yesus terhadap orang-orang lemah, orang-orang biasa, orang-orang yang sakit, akan memperkaya sudut pandang kita juga yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini tentang siapakah Yesus Kristus itu. Ada beberapa orang dengan kelemahan-kelemahan tubuh fisiknya yang dicatat oleh Injil Markus yang kemudian akan kita lihat satu demi satu untuk memahami siapakah Yesus Kristus. Yang pertama, kita akan belajar tentang Yesus Kristus dari sudut pandang si kusta. Dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45 dikatakan demikian. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara, kita bisa belajar dari orang yang menderita kusta ini
bahwa dia adalah orang yang ketika berjumpa dengan Yesus, maka melahirkan sebuah ekspresi iman di dalam dirinya. Dia mengatakan kepada Yesus, engkau mau, engkau dapat. Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku, di dalam ayat yang ke-40 tadi. Seorang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara, kita bisa melihat bagaimana permohonan ini tentu berasal dari seorang yang telah mengalami penderitaan. Penderitaan itu ditimbulkan oleh sakit kusta yang dia alami. Saudara, dia adalah seorang pribadi yang tentu selama ini mengalami berbagai macam hal-hal yang buruk. Karena kusta pada saat itu adalah sebuah penyakit yang membuat seseorang dikucilkan. Bukan saja dikucilkan, dipinggirkan secara fisik, diisolir di sebuah tempat, tetapi juga kemudian penyakit kusta itu bagi orang Israel melambangkan sebuah dosa. Atau melambangkan keadaan atau posisi yang jauh dari Tuhan, melambangkan bahwa dia sedang berada di dalam kutuk atau hukuman dari Tuhan. Itu sebabnya kemudian dia adalah seorang yang tentu secara badani menderita, tetapi secara psikis dalam kejiwaannya dia juga tertekan. Dan itulah yang kemudian tentu mendorong dia untuk mencari bagaimana caranya saya bisa keluar dari pergumulan saya ini. Bagaimana saya bisa sembuh dari penyakit kusta ini. Bagaimana saya bisa tahir. Istilah yang dipakai untuk kesembuhan dari penyakit itu. Jadi bersih, suci dari semua dosa dan pelanggaran. Saudara, kita bisa melihat tentu ada sebuah keinginan yang kuat di dalam dirinya untuk keluar dari pergumulan itu. Karenanya dia datang kepada Yesus, dia sujud dan menyembah. Dan kemudian menyampaikan sebuah pernyataan iman ini. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, engkau dapat menyembuhkan aku. Saudara, dia sedang berada di dalam keadaan terpukul. Ini lambang sempurna dari dosa, dia terpinggirkan. Tetapi ketika dia melihat Yesus, dia melihat harapan. Dia melihat bahwa ada sesuatu yang kemudian akan menjadikan dia keluar dari situasi yang buruk itu. Akhirnya kita bisa melihat bahwa Yesus mau menyembuhkan orang itu. Tetapi kita juga melihat bahwa orang itu adalah orang yang kelihatannya seperti melanggar hukum. Karena menurut hukum Musa, orang yang kusta tidak bisa berinteraksi dengan orang tahir dari jarak yang dekat. Tetapi apa yang terjadi di sini adalah ketika Yesus membuat orang itu kemudian disembuhkan, dan yang diperintahkan oleh Yesus adalah untuk pergi. Dia diharuskan untuk pergi kepada para imam. Dia diharuskan untuk memberikan persembahan. Sebagaimana ketika seseorang yang bersih atau sembuh atau lepas dari kustanya harus melakukan itu semua. Saudara, Yesus mau supaya orang itu mentaati hukum. Supaya orang yang sembuh dari kustanya itu menunjukkan kepada para imam bahwa dia sudah bebas dari penderitaannya. Yesus baginya adalah pribadi yang mau dan dapat membuat mujizat. Dan dari orang yang kena penyakit kusta dan disembuhkan ini, kita bisa belajar bahwa Yesus bukan hanya pribadi yang mampu, bukan hanya pribadi yang bisa dapat melakukan mujizatnya, tetapi dia juga mau melakukan mujizat itu untuk menolong orang-orang yang lemah. Saudara, mungkin kita sering berpikir bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak lagi memperhatikan pergumulan, persoalan hidup kita, masalah-masalah kita. Mungkin kita merasa bahwa kita adalah orang yang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang di dalam hati kita berkata, ya Tuhan bisa, Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Tapi apa dia mau melakukannya untuk saya orang yang berdosa ini?
Apa dia mau mengerjakannya untuk saya yang jauh dari Tuhan, yang melawan dia, yang gak pantas, yang gak layak di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan bukan hanya mampu, tetapi dia juga mau mengerjakannya bagi orang yang membutuhkan. Saudara, dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita adalah hal yang memisahkan kita dari Tuhan. Tetapi di dalam Kristus kita juga mendapatkan pengampunan dosa, pemulihan kita dalam hubungan dengan Allah. Dan di sanalah kemudian Tuhan berbelas kasihan kepada kita yang berdosa, yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan ini untuk mengulurkan tangannya kepada kelemahan kita itu. Dan pada akhirnya kita diangkatnya, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Anda sekarang mungkin sedang mengalami pergumulan, merasa jauh dari Tuhan, merasa tidak layak, merasa berdosa dan Tuhan tidak lagi mau menolong dan mengulurkan tangannya untuk saudara. Kita belajar dari orang yang menderita penyakit kusta ini. Dia berkata, engkau mau, engkau mampu, engkau sanggup, engkau bisa menyembuhkan. Saudara, dia mampu membuat mujizat. Karena dia maha kuasa, karena dia tidak terbatas, kuasanya jauh lebih besar dari penderitaan, pergumulan, penyakit apapun yang kita bisa sebutkan. Dan percayalah bahwa dia bukan hanya mampu membuat mujizat itu, tetapi dia juga mau menyatakannya bagi setiap saudara. Karena itu berharaplah kepada Tuhan, datang dan bersujudlah kepada Kristus, bawalah segenap beban dan pergumulan itu kepada Dia, dan nyatakan kepada Tuhan seperti orang yang disembuhkan dari kustanya ini. Jika engkau mau, engkau bisa melakukannya buat aku juga. Saudara, si kusta mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup, mampu, dan juga mau mengerjakan mujizatnya. Siapakah Yesus? Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dan yang kedua, kita bisa belajar dari sudut pandang si lumpuh. Kalau tadi kita belajar dari sudut pandang si kusta, sekarang kita belajar dari sudut pandang si lumpuh. Dalam Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara, dalam kisah ini Yesus menyelesaikan sebuah persoalan yang jauh lebih esensial daripada sebuah penyakit tertentu. Orang itu lumpuh, kemudian dihadirkan di depan Yesus melalui pertolongan 4 orang yang lain, dan kemudian Yesus menyelesaikan persoalan itu. Tapi pertama-tama yang Yesus lakukan bukanlah menyembuhkan penyakit lumpuhnya,
melainkan ada satu penyakit lain yang lebih luar biasa, lebih destruktif, lebih mematikan, lebih berkaitan dengan kekekalan, yaitu penyakit 4 huruf, D-O-S-A, penyakit dosa. Dan itulah yang kemudian mengajarkan kepada kita bahwa Yesus menyelesaikan pergumulan kita yang paling sulit sekalipun, yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Saudara, bagi Yesus menyelesaikan dosa, dalam tanda petik, lebih sulit daripada membangkitkan si lumpuh. Kenapa lebih sulit? Ya, karena untuk menyelesaikan dosa, Yesus harus disiksa, Yesus harus mengalami penderitaan terlebih dahulu, dan kemudian segala macam hal yang buruk ditimpakan kepadanya sebagai hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada orang-orang yang berdosa. Sedangkan kalau dia mau menyembuhkan penyakit lumpuh, dia tinggal bilang sesuatu, dia tinggal nyatakan bangunlah, bangkitlah, berjalanlah, persoalan selesai. Tetapi untuk membereskan dosa, dosamu sudah diampuni, dosamu sudah selesai, engkau sudah dihapus pelanggaran dan dosa-dosamu. Yesus harus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Saudara, inilah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kisah tentang si lumpuh ini menyadarkan setiap kita bahwa persoalan yang tidak kelihatan harus mendapatkan perhatian lebih serius ketimbang persoalan di permukaan. Sakit penyakit secara fisik itu bukan persoalan utamanya, tetapi si lumpuh itu adalah seseorang yang mendapatkan anugerah kasih karunia yang besar, karena terlebih dahulu masalah utamanya diselesaikan, yaitu dosa di hadapan Tuhan. Saudara, Yesus adalah pribadi yang menunjukkan dan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Apa yang kita bawa kepada Yesus dalam doa, dalam permohonan kita, kadang-kadang adalah sesuatu yang kelihatan di luar segala macam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal-hal jasmaniah. Dan kita pikir itu adalah persoalan kita sesungguhnya. Tapi Yesus lebih tahu apa persoalan kita yang paling mendasar. Dia lebih mengerti apa pergumulan kita sesungguhnya. Dan dari sini kita pun memahami bahwa jika masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia saja, Yesus sanggup. Apalagi masalah-masalah yang kelihatan. Apalagi masalah-masalah di permukaan. Tentu itu adalah hal yang mudah bagi Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pengenalan, sudut pandang yang baru. Mari kita akui pelanggaran kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita atas dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin membasuh dosa kita sendiri. Kita tidak bisa membersihkan diri kita dari kekotoran, kenajisan dosa kita. Kita membutuhkan Kristus, kita membutuhkan Tuhan yang mencurahkan darahnya bagi setiap kita. Kalau ada di antara saudara yang hari ini menyaksikan program ini, mengikuti ibadah online ini, merasa bahwa saya orang berdosa, saya orang yang tidak layak, saya orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan, saya nggak bisa keluar dari situasi ini. Hari ini ada sebuah undangan dari Yesus Kristus. Dia mengulurkan tangannya dan dia mengatakan dosamu sudah diampuni ketika engkau menjadi percaya kepadanya. Berserah kepadanya, terimalah dia di dalam hatimu, dan biarkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan pada saat itulah engkau akan menerima hal terbesar, mujizat yang sangat luar biasa. Ketika seseorang yang berdosa diampuni oleh Yesus Kristus melalui karyanya yang besar di atas kayu salib Golgota. Saudara, sesudah itu pergumulan apapun, kalau pergumulan dosa kita, masalah dosa kita sudah Yesus selesaikan, pasti Tuhan akan menolong kita dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Kita belajar dari si kusta tentang Yesus yang mampu dan mau menolong. Kita belajar dari si lumpuh bahwa masalah mendasar kita, dosa kita sudah diselesaikannya, apalagi masalah-masalah yang lain.
Dan yang ketiga, kita belajar dari sudut pandang si buta. Mari kita lihat Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata begini, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudara, Yesus membawa orang buta itu keluar kampung. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Meludahi matanya dan meletakkan tangannya ke mata orang itu. Baru kesembuhan kemudian terjadi. Meskipun tidak langsung ada progres di situ. Ada 2 kali Yesus melakukan apa yang dia nyatakan kepada orang buta itu. Barulah kemudian kesembuhan total terjadi. Dia adalah pribadi yang maha kuasa dan dapat melakukan kehendaknya dengan berbagai macam cara. Dia adalah pribadi yang mungkin kita pertanyakan di dalam hati kita, kok kenapa Yesus tidak langsung mengatakan, "Hai buta, celiklah." Atau dari kejauhan Yesus kemudian nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba orang itu menjadi bisa melihat dengan jelas. Tetapi kenapa kita bisa Tetapi kenapa Yesus harus melakukan itu dengan cara yang unik, yang aneh, yang mungkin di luar nalar, di luar logika kita sebagai manusia biasa? Saudara, Yesus ingin menunjukkan bahwa dia berdaulat, dia berkuasa, dia melakukan segala sesuatu dengan caranya. Dia bisa mengerjakan berbagai macam mujizat, bukan hanya dengan satu cara. Itu sebabnya mari kita berhenti berpikir di dalam hati kita, di dalam diri kita, bahwa Tuhan hanya bisa menolong kita dengan satu cara. Terlalu banyak kadang-kadang kita memikirkan bahwa, oh hanya ini caranya Tuhan menolong. Oh hanya dengan metode ini Tuhan bekerja. Oh hanya dengan cara ini Tuhan menyatakan mujizatnya. Tidak, kita bisa belajar di sini bahwa dengan cara apapun sesuai dengan kedaulatannya, dia bisa melakukan kehendaknya, dia bisa melakukan kuasanya, mujizatnya untuk menolong. Itu sebabnya kita harus belajar, jangan sampai kita jatuh cinta kepada metodenya, kepada caranya. Seolah-olah hanya dengan cara itu Tuhan bisa menolong, lalu kita terus-menerus memaksa Tuhan untuk melakukan dengan cara yang sama. Kita percaya bahwa Tuhan maha kreatif. Kalau dia mau menolong, kalau dia mau membuka pintu-pintu, kalau dia mau mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita, mari kita berkata, lakukanlah dengan caramu ya Tuhan. Bekerjalah tanpa intervensi, tanpa aturan-aturan, tanpa alur yang sudah aku ciptakan, kreasikan di dalam pikiranku. Engkau berdaulat, engkau bisa melakukan apapun. Dan mari kita jatuh cinta bukan pada metodenya, bukan pada caranya, tetapi pada Yesusnya yang melakukan dengan ajaib, dengan kreatif, dengan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saudara, Yesus adalah pribadi yang tidak pernah bisa dibatasi dalam persoalan metode. Pada satu kesempatan, dia mengatakan kepada orang yang sakit, bangunlah, berjalanlah. Dan kemudian orang itu berjalan. Di kesempatan lain dia menumpangkan tangannya. Di kesempatan lain dia meludah dan kemudian mengaduknya dan mengoleskan kepada mata orang buta. Dengan berbagai cara dia bisa melakukan pertolongannya untuk setiap kita. Dan biarlah ini menjadi sebuah keyakinan iman di dalam diri kita. Kalau kita percaya berharap kepada Tuhan,
Dia bisa menolong kita dengan caranya. Kalau hari-hari ini kita sedang menantikan pertolongan Tuhan, dan kemudian kita mulai berpikir, kayaknya Tuhan akan tolong saya melalui orang itu. Karena biasanya orang itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong saya. Karena orang itu yang biasanya menyatakan uluran tangannya dipakai Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada saya. Mari kita bertobat, mari kita bergantung bukan kepada orang itu, tetapi kepada Tuhan yang bisa melakukan apapun. Ketika kita sudah berfokus kepada satu cara saja, sebenarnya kita sedang menuhankan metodenya. Sebenarnya kita sedang membuat metode itu sebagai satu-satunya cara dan kita sedang membatasi Tuhan. Tapi mari kita percaya kepada Tuhan yang bisa melakukan pekerjaan apapun dengan caranya yang bahkan tidak pernah kita duga sama sekali. Kita banyak melihat bagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan, catatan-catatan tentang bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi. Biarkan Tuhan melakukannya. Biarkan Dia ada di dalam kedaulatannya. Kita tidak perlu memaksa, kita tidak perlu mengatur Tuhan, kita tidak perlu membawa Dia kepada jalan yang kita ciptakan sendiri. Tapi hari ini mari kita berkata, Engkau punya cara. Segala sesuatu jalanmu yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya, itulah yang akan engkau kerjakan. Harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Alami hal-hal yang besar itu dari Tuhan. Tanpa mengintervensi Dia dengan cara kita, dengan pemikiran kita. Biarlah Tuhan melakukan mujizat-Nya yang ajaib itu bagi setiap saudara dan saya. Hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita, biarlah kita bawa kepada Yesus. Dan hari ini kita diajar untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, memahami siapa juru selamat kita ini. Dari si kusta kita belajar bahwa Dia adalah pribadi yang bukan hanya mampu, tapi mau menolong setiap penderitaan dan pergumulan kita. Dari si lumpuh kita juga bisa belajar bahwa Yesus adalah pribadi yang pertama-tama menyelesaikan setiap dosa saudara dan saya. Dan sesudah itu Dia lakukan mujizat-Nya. Dari si buta kita belajar bahwa tidak bisa dibatasi oleh apapun cara Tuhan itu, tapi biarkan Dia melakukannya dengan kedaulatannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami, memperkenalkan diri-Mu lebih lagi kepada setiap kami melalui orang-orang yang sederhana, orang-orang yang sedang menderita ini ya Tuhan. Mereka yang kusta, lumpuh, buta, tapi menuntun kami, menolong kami untuk mengenal Engkau lebih jauh. Tuhan, sekarang kami membawa beban dan pergumulan kami masing-masing. Juga setiap umat-Mu yang bersama-sama beribadah secara online ini, apapun persoalan pergumulan yang sedang mereka hadapi, tangan Tuhan sanggup menolong. Tangan Tuhan menyatakan mujizat-Mu, kesembuhan-Mu, mujizat yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan dan kami semakin mengenal Kristus, junjungan kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi, Tuhan memberkati.